Hai, gue tahu kalian klik video ini karena kalian sudah berasa frustasi terhadap apalagi ya yang bisa gue lakuin untuk memastikan gue sukses. Hai warga kreatif, buat kalian yang mau kenal, sama kenal dulu, nama gue Agus Halim. Dimana di channel ini gue bakal selalu ngomongin sudut pandang kreatifnya gue. Mau itu kreatif kripto, kreatif membaca buku, kreatif negosiasi klien, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas channel ini. So buat kalian berkenan, tolong dipencet tombol like-nya karena itu ngebantu gue punya self-esteem. Dan pastinya gue juga bisa nyembah dewa algoritma kalau gue punya likes. Please Dewa kasih gue exposure, subscriber, karena gue butuh validasi secara eksternal. Please. Hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit, dimana gue bakal coba extract value, mengambil nilai dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan hari ini gue bakal ngebawain sesuai dengan requestnya kalian, yaitu bentar. Thinking in Bets by Annie Duke. Kenapa gue pilih buku yang tidak populer ini dibandingin dengan kalian punya requestan lainnya? Yang jelas ya pasti bukunya lebih populer. Jujur karena gue pengen kasih tahu ke kalian bahwa jawabannya itu justru tidak ada di buku yang tanda kutip populer. Justru kalau misalnya kalian mau mencari jawaban kalian, carilah buku-buku yang anti-mainstream. Buat kalian yang baru di sini, Kultum itu formatnya adalah gue bakal coba share poin per poin yang gue dapat dari buku tersebut, dimana poin yang gue dapat adalah impresinya gue. Mungkin bisa berbeda dengan apa yang autornya pengen coba sampaikan. Dan di akhir video akan selalu ada yang namanya peran antagonis. So, kita mulai aja. Prolog, buku ini tidak ada hubungannya dengan judi. Well, ada sih, tapi tidak dalam specifically judi gitu loh. Dan penulisnya si Annie Duke itu juga sempat berkecimpung sebagai poker player. Kalian harus berani mikir bahwa namanya hidup itu kayak judi, tapi dalam konotasi positifnya, dimana tidak ada yang pasti kan. Karena orang kalau misalnya ngomongin hidup kayak judi langsung bilang, oh nggak kayak gitu bro. Kalian jangan terlalu pakai egonya kalian. Tapi kita mikir secara makro bahwa namanya hidup memang kagak ada yang tahu outcome-nya seperti apa, hasilnya seperti apa. Ada yang namanya decision, ada yang namanya outcome. Yang orang-orang mau adalah outcome. Kayak hasil gue pengen X, gue nggak pengen yang lain. Padahal untuk mendapat hasil X tersebut harus terjadi keputusan dulu. Oleh karena itu keputusan ini Annie Duke bilang gimana caranya kita bisa mengoptimalkan untuk memastikan kita memperbesar kemungkinan kita untuk mendapatkan hasil yang kita mau. Memperbesar kemungkinan. Karena dia argue bahwa namanya hidup kurang lebih sama kayak poker game. Lalu bagaimana caranya kita mengoptimalisasi kita punya keputusan untuk memastikan outcome itu datang? Pertama kita harus ngerti yang namanya expected value. Gue coba analogikan di permainan poker. Uang di tengah sudah sampai $950. Dan orang yang kita lawan ini mendadak bet $50 lagi. Jadi total ada $1000 yang ada uang di tengah yang bisa kita menangkan. Untuk kita ikut bet ini, kita harus call $50 juga. Dengan konsepnya si Annie Duke, kita ngeliat dari gaya permainan dia, kayaknya ada 50% dia itu ngebluff. Dia itu bohong. Sebenarnya kartu dia tuh nggak bagus. 50% tersebut adalah probabilitas kita untuk menang dikali dengan potential upside-nya, which is $1000. 50% dikali $1000 berarti $500. Kita cukup keluar $50 doang untuk mendapatkan $500. Itu udah 10 kali. Secara keputusan, itu adalah keputusan bagus untuk ngebet. Tapi ternyata dia punya kartu bagus banget. Dan kita kalah. Mungkin hasilnya jelek untuk kita. Tapi keputusan yang kita buat tetap benar. Jadi poin besar dari expected value ini adalah kalau misalnya kalian mempunyai projected cost, pengeluaran yang kalian sudah hitung-hitung, pengeluaran tersebut lebih kecil dibanding expected value kalian. Kalian ambil decision tersebut. Tapi sekali lagi keputusan kalian itu belum pasti menghasilkan outcome yang kalian mau. Tapi secara mengambil keputusan, kalian sudah mengambil keputusan yang benar. Lalu kalau misalnya kalian benar, jangan memakai egonya kalian. Selalu membuat evaluasi terhadap
keputusan di masa lalu, mau hasilnya bagus atau hasilnya jelek. Mungkin kalau hasilnya jelek, pasti secara human nature langsung mencoba mengevaluasi. Tapi kalau misalkan outcome-nya bagus, hasilnya bagus, kebiasaan orang malah berasa relax kan, kayak, gue hebat, gue bisa ngelakuin apapun. Justru dia bilang kalau misalnya hasilnya bagus, outcome-nya bagus, kita harus mikir kayak apa sih kayak yang kita quote unquote lucky, kayak apa yang sebenarnya terlihat jelek, tapi karena kita hoki aja, kita mempunyai keberuntungan aja, outcome-nya menjadi bagus. Peran antagonis gue, jujur kagak ada. Gue suka banget sama buku ini. Gue tahu mungkin dari sekian banyak kultum yang gue udah share di channel gue ini, kalian agak bingung, bro, lu kan orangnya skeptis melulu, apapun juga lu pernah antagonisin. Buku keren dan TED Talk kerennya Start With Why aja lu marahin, bro. Tapi jujur aja, gue kagak bisa mendapat peran antagonis gue di buku Thinking in That City, karena gue berasa secara philosophical gue ngerti banget yang Annie Duke ngomong bahwa hidup itu kayak judi, yaitu mau seberapa kita kalkulasiin kita punya keputusan, kita optimalkan, belum tentu hasil yang kita mau didapat. Gue cepet kaya. Lo kok turun. Belum tentu hasil yang kita mau itu datang. Dan itu menurut gue adalah intisari dari gue coba buat video ini. Dimana banyak banget dari kalian yang bingung kenapa gue udah ngelakuin ABCDFG hasilnya belum datang. Ya karena sekali lagi namanya hidup. Kalian bukan dukun kan. Kalau misalnya kalian dukun ya ngapain kalian nonton video gue, kalian harusnya udah tahu kan apa yang terjadi sama kalian. Balik lagi buat kalian yang berasa bahwa kalian punya hidup kayak susah terus, kok gue nggak hoki-hoki ya? Jangan khawatir, as long kalau kalian bisa melakukan iterasi terus, melakukan repetisi terus terhadap kalian punya keputusan, dimana keputusan tersebut akhirnya memperbesar kemungkinan kalian untuk mendapatkan outcome yang kalian mau. Di akhir hari kalau kita makrokan secara long term, pasti kalian dapat. Seperti biasa ada book notes, catatan buku yang gue udah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Buat kalian yang tertarik bisa cus aja klik link di deskripsi. And sekali lagi ini adalah book notes, catatan buku ya guys. Dan ini semua juga di-powered by Linkit.lnk.id. Buat kalian yang pengen bikin website gratis yang langsung bisa jualan kalian punya digital product atau physical product, langsung cus ke lnk.id/register. Again, gratis guys. Itu aja buat nextnya, kalian mau kultum apa kalian bisa share juga di komen di bawah. And ya, itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Kalian berasa ada yang aneh gak dari video ini? Jelasnya kalau kalian udah nonton gua sebelum video ini, kalian tahu bahwa background lu kok berubah ya bro ya. Yap, background gue berubah. Di video-video sebelumnya gue itu shotnya monoton dengan background gue itu aja. Kenapa? Karena gue pengen memberikan studi kasus bahwa shot gitu-gitu aja bisa menghasilkan uang yang signifikan di YouTube. Buat kalian yang suka overthinking bahwa background gue harus keren, karena gue berasa gue sudah membuktikan, sudah memberikan studi kasusnya bahwa ternyata bisa, dan sekarang gue pengen coba sesuatu yang baru buat kagak bosan juga. Menurut kalian gimana? Apakah background seperti ini atau background yang dulu yang kalian lebih suka? Komen di bawah juga ya. And shout out buat warga kreatif yang nonton sampai sini, karena you guys are the real one. Love you. Bye bye.